Pemirsa, Indobarometer pada tanggal 4 sampai 14 Maret 2017 melakukan survei di 34 provinsi tentang kinerja para Menteri Kabinet Kerja. Hasil survei menyebutkan sejumlah Menteri di Kabinet Kerja Jokowi memiliki kinerja memuaskan di mata publik. Dan pemirsa, penjelasan hasil survei Indobarometer ini akan dipandu oleh rekan saya Carlos Michael. Silakan Carlos. Iya, Valerina dan juga bapak-bapak narasumber yang ada di studio, survei Indobarometer mengambil sampel di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang. Margin of error-nya sebesar 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Kita lihat data dukungan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri. Ini dalam grafis bahwa tingkat kepuasan publik yang kurang puas atau tidak puas sama sekali ini sebesar 30,9%, sementara yang cukup puas atau sangat puas ini presentasinya lebih besar, yakni 51,3%, sementara yang tidak menjawab itu 17,8%. Bahwa kesimpulannya lebih banyak yang puas dengan kinerja para menterinya. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini adalah nama-nama menteri yang memiliki kinerja bagus. Persepsi publik terhadap nama-nama menteri yang paling tinggi mendapatkan respon dengan kinerja yang bagus adalah Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, 26,3%. Di tempat kedua adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, 12,3%. Menarik, walaupun sudah dicopot oleh Presiden Joko Widodo, mantan Menteri Pendidikan yang juga Gubernur terpilih, ya, Anies Baswedan, ini 8,9%. Sementara yang paling rendah ini adalah Menteri dari PDI Perjuangan sendiri, ini adalah Cahyokumolo, 1,6%. Sementara Menteri yang menggantikan Anies Baswedan, Muhadjir Effendi, ini 2,2%. Dan juga ada Puan Maharani di sana 4,3%. Sementara kita lihat selanjutnya persepsi publik terhadap nama-nama menteri yang kinerjanya bagus juga, ini yang paling kecil itu adalah Wiranto, 0,4%. Rini Sumarno di sana 0,4%. Dan Bang Eriko, ini ada menteri dari PDI Perjuangan lagi nih, Yasona Lauli, 0,9%. Ini kecil sekali persepsi publiknya terhadap menteri dari partai. Dan juga kita lihat alasan publik menyebutkan nama menteri yang mempunyai kinerja bagus. Kita lihat, memberantas pencuri ikan ini identik dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, tentunya Susi Pujiastuti, 17,4%. Sikap yang tegas juga menjadi kriteria penilaian, 13%. Kinerjanya bagus, 10,1%. Kemudian soal menambah kuota haji ini identik dengan Menteri Agama, 8,1%. Sementara kita lihat penertiban kapal asing juga masih terkait dengan kinerja Kementerian Kelautan, 7,5%. Pendidikan lebih maju, 4,3%, identik dengan kinerja Kemendikbud. Menjaga hasil laut Indonesia, 2,9%. Jamaah haji lebih tertib, 2,9%. Sementara soal intelektual, 2,4%. Hal lain lagi yang menjadi alasan publik menyebutkan nama menteri adalah soal berhasil membebaskan warga yang tersandra di luar negeri, ini identik dengan Menteri Luar Negeri, 1,9%. Sementara persoalan ekonomi jadi lebih baik, ini paling rendah, 1% saja. Dan juga jaminan pelayanan kesehatan 1%, sementara harga sembako mulai stabil 1,%, dan kesehatan gratis yang merupakan hal yang penting sebenarnya bagi kehidupan masyarakat sehari-harinya 1,8%. Dan soal sikap berani ini bagi menteri-menteri Kabinet Kerja ini masih kecil sekali, 1,8%. Sementara yang tidak menjawab presentasinya jauh lebih besar dari alasan publik yang pertama, yakni 17,7%. Ya, tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi para menteri. Ibu Susi, menteri yang profesional, tidak berpartai, tapi mendapatkan penilaian yang lebih baik dari publik. Kembali ke Valerina, Daniel. Baik, terima kasih Carlos atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Ya, saya ke Mas Kudari, tentunya ini dari survei Indobarometer mengatakan sebenarnya lebih dari setengah, lebih dari 50% mengatakan cukup puas dengan kinerja Kabinet Kerja. Jadi kalau misalnya ternyata sekarang dilakukan reshuffle, tepatkah kira-kira itu momennya? Menurut saya tepat ya, karena angka 51 itu sebetulnya pas-pasan ya. Jadi kalau nilai ya lulus lapis C lah. Dan dengan melihat persoalan yang ada sekarang ini, idealnya tingkat kepuasan itu jangan di angka 50, tetapi kalau bisa 70% lah.
Nah, kalau kita lihat kepuasan kepada Pak Jokowi sendiri angkanya 68 dan 69, hampir 70% lah. Kepada Pak Jokowi pun kita mengatakan bahwa idealnya tingkat kepuasan itu mencapai 80%. Jadi kalau presidennya 80%, ya menterinya ya 70% lah, jangan kejauhan. Sekarang presiden 70%, menteri 50%. Ya harusnya 90%. Terlalu jauh jaraknya. Terlalu jauh jaraknya. Jadi memang dilihat dari tingkat kepuasan publik itu ya perlu upgrading sih ya. Jadi dari sisi itu memang perlu peningkatan kinerja menteri. Walaupun kalau bicara lebih lanjut karena tadi datanya sudah disampaikan mengenai menteri-menteri yang dianggap kinerjanya bagus, memang ada bias opini publik di situ harus dikatakan ya. Karena ini kan survei opini publik, bukan semata-mata berdasarkan kebijakan. Kalau saya pribadi melihat dari nama-nama yang muncul, kemudian dari alasan-alasan mereka memilih menteri yang dianggap baik, itu ada dua aspek ya. Pertama, memang kebijakannya bersifat berani atau mendobrak ya. Makanya Susi kan muncul sering sekali tuh. Penertiban kapal asing dan seterusnya. Kemudian misalnya menambah kuota haji, jamaah haji lebih tertib ya, yang identik dengan Menteri Agama. Itu kebijakan-kebijakan yang bersifat mendobrak dan ya dirasakan manfaatnya oleh publik lah. Yang kedua memang nampaknya sering tampil, kemudian juga publikasi itu juga nggak bisa diabaikan sama sekali ya. Makanya yang menarik buat saya adalah Menteri PUPR. Ya. Kenapa? Pertama kan beliau itu orangnya sigap sekali. Yang kedua hasil kerjanya juga banyak di mana-mana. Tetapi mungkin beliau selama ini agak low profile begitu ya. Jadi jarang tampil, jarang muncul. Jadi namanya itu tidak melekat di kepala orang begitu. Jadi barangkali Pak Basuki harus lebih banyak muncul juga dan tampil. Jadi kalau bicara politik itu kan tidak cukup hanya banyak kerja, tapi juga banyak kerja dan banyak bicara. Asal jangan banyak bicara, kurang kerja. Oke, saya ke Bang Eriko, ini kalau dari hasil survei tadi, menurut Anda apakah memang kita bisa bilang dari sini ada ekonomi diharapkan jadi lebih baik, itu alasannya hanya 1% saja menyatakan sudah cukup baik, itu juga menjadi salah satu mungkin penilaian terhadap kinerja Menteri Ekonomi? Ya kalau kita mau bicara jujur, tadi sudah dijawab sebenarnya sama Mas Sudori. Ini diferensiasinya sebenarnya tidak terlalu jelas ya. Artinya ya tadi kalau dikatakan Pak Basuki sering sekali loh muncul di media cetak, boleh dilihat di setiap hari di media televisi juga bersama-sama presiden. Tetapi mungkin ya beliau bukan orang yang menonjolkan diri atau apa, tetapi hasil kerjanya selama ini kita lihat sangat baik. Jadi sering muncul tapi bersama presiden, jadi nggak kelihatan. Ya sekali lagi, makanya tadi ini sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan kepada Mas Sudori. Tapi kalau dari kami tentunya melihat ya sebenarnya presiden lah yang tahu target seperti apa. Dan secara khusus sebenarnya dari PDI Perjuangan kan yang sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi mengenai program Nawacita. Nah ini yang sebenarnya yang harus dicapai. Karena itu tadi, Nawacita ini sudah menyangkut semua hal. Pertumbuhan perekonomian, redistribusi aset. Tadi yang disampaikan oleh Mas Sudori mengenai Gini rasio yang kita harus jujur juga mengakui ada penurunan. Tetapi tentu belum memuaskan dan ini perlu waktu. Nah, di waktu yang tersisa selama 2 tahun ini, nah tentunya kita berharap ya beliau akan memilih the winning team yang memang bisa membantu beliau untuk mewujudkan target-target, terutama program Nawacita ini. Inilah yang bisa mewujudkan kepada masyarakat seperti apa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat secara utuh, dan itu yang diinginkan oleh partai. Ingat loh Mbak Vali, nanti kalau ini proses itu juga berjalan baik, ya kami mendapatkan hal yang baik juga. Tapi kalau ini tidak berjalan baik, kami tentu akan mendapatkan tadi juga di segmen sebelumnya Anda mengatakan ini harus diganti. Menurut Anda yang mana yang harus diganti? Nah tentu presiden yang tahu, karena kan tadi dari awal Mbak Vali menanyakan mengenai apa yang disampaikan presiden di dalam di dalam acara yang dengan forum ekonomi dengan MUI tadi. Itu kan pertanyaan Mbak Vali tadi. Nah, kalau kita menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh beliau, ya kalau kita mau berandai ya ini proses pergantian sudah tidak dalam waktu yang terlalu lama lagi. Kalau kita lihat dari periode pertama, setahun pertama itu bulan Agustus, kemudian pada tahun kedua pada tahun 2016 di bulan Juli. Nah, ini apakah kita mau mengatakan berandai dari Agustus, Juli ini menjadi Juni? Nah bisa saja kan seperti itu kan. Semakin maju ya. Iya, yang tahu ini tentunya Pak Jokowi pribadi sendiri sama yang Maha Kuasa barangkali seperti itu. Tetapi kan dari PDIP ini kalau misalnya kita boleh sebagai partai yang memang pendukung pemerintah, adakah evaluasi terhadap kinerja dari menteri-menteri yang sekarang sehingga akhirnya bisa menjadi masukan kepada presiden ketika misalnya tim memang melakukan reshuffle? Jadi begini Mbak Vali.
kita tidak ingin menjadikan ini menjadi satu katakan kan banyak kritikan seolah-olah partai yang menjadikan beliau terus meminta banyak. Tadi ada juga penyampaian dari Mas Sudori kami waktu tadi di luar. Sebenarnya tidak seperti itu. Justru kalau itu dimintakan oleh Pak Jokowi, evaluasinya seperti apa terhadap, karena kan kami sering bertemu terhadap menteri-menteri di dalam rapat kerja, dalam RDP maupun dalam kunjungan kerja. Nah ini kami akan sampaikan kepada beliau. Selama ini sudahkah pernah ada pembicaraan seperti itu? Jadi ada pertemuan-pertemuan rutin juga bersama dengan kami dan bersama dengan DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Itu katakan bergantung dari waktunya beliau, Mas Sudori. Bisa 3 bulan sekali atau apa. Nah di situ beliau meminta masukan, kami memberikan masukan tentunya yang lebih konkret di setiap daerah. Karena begini Mbak Vali, setiap daerah tentu mempunyai karakteristik dan juga persoalan yang berbeda-beda. Tidak sama misalnya daerah yang kepulauan dengan daerah yang daratannya yang memang luas seperti itu. Nah ini yang kami beri masukan kepada beliau dan selama ini itu ditindaklanjutin oleh beliau. Tampaknya Bang Eriko belum bisa menyebutkan siapa-siapanya ya. Oke, mungkin bisa membantu Bang Eriko untuk memperjelasnya mungkin Mas Kodari? Ya pertama kalau kita bicara ya pernyataan langsung dari beliau ya yang dalam tekanan sekarang Menteri Agraria ya pasti ya. Saya nggak tahu juga tuh Menteri Agraria bisa nggak memenuhi targetnya Pak Jokowi. Karena biasanya 400.000 sertifikat, sekarang jadi 5 juta. Berarti lebih dari 10 kali lipat itu. Sementara Pak Jokowi mengatakan, ya saya nggak peduli, terlalu besar atau kecil itu urusan menteri, kira-kira begitu. Jadi menteri harus siap. Yang kedua, sekali lagi menteri-menteri yang portofolionya berkaitan dengan program pemerataan ekonomi. Nah ini tentu harus digali lebih lanjut ya. Apakah misalnya berkaitan dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, atau berkaitan dengan misalnya Menteri Pendidikan, atau Menteri Tenaga Kerja. Yang juga sebetulnya sering jadi pertimbangan dan kita belum bahas terlalu panjang adalah pertimbangan politik ya. Jadi pertimbangan politik juga mungkin saja menjadi variabel yang menentukan. Kalau bicara Pilkada DKI kan istilah saya itu ada partai yang tegak lurus, ada partai yang belok terus kemudian lurus, ada juga yang belok terus bablas, kira-kira begitu. Nah, jadi partai yang bablas ini kan kita bisa identifikasi partai mana yang tidak sejalan lah dengan koalisi besar di tingkat pusat dan ya barangkali menteri yang portofolionya latar belakangnya partai tersebut akan berada dalam probability yang lebih besar untuk mengalami pergantian. Jadi mungkin mana yang lebih besar alasannya apakah lebih kepada kinerja atau lebih kepada tadi faktor dukungan politik ya. Kami akan bahas nanti di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.